Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Di Indonesia, reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983, ditetapkan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan serta pajak-pajak lainnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dalam pengelolaannya, sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015, menjelaskan bahwa optimalisasi pungutan pajak khusus PKB dan BBNKB melibatkan kepolisian, jasara harja, serta instansi perbankan yakni Bank Maluku dan Maluku Utara. Dalam operasionalnya, Samsat Maluku melekat pada Perpres Nomor 5 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang posisi dan kedudukan Samsat di daerah, dengan menetapkan kepala daerah yakni gubernur setempat sebagai kepala pembina Samsat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Dr. Jalaluddin Salampesi, SPI, MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, peserta Diklat PIM 2 Angkatan 25 tahun 2022. Di kesempatan ini menyusun proyek perubahan dengan judul Bisa Ya Bapak, benahi infrastruktur dan sistem agar nyaman bayar pajak. Proyek perubahan ini didasarkan pada pengembangan visi Provinsi Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Visi besar ini kemudian tertuang dalam misi pertama, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, dinamis, jujur, dan melayani. Dalam kaitannya dengan itu, maka selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku menyusun proyek perubahan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada pada 12 UPT pendapatan dan kantor induk yang ada di Kota Ambon. Kepatuhan sukarela dapat didorong melalui pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dengan baik, di mana kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak diikuti dengan terpenuhnya hak wajib pajak untuk menikmati pelayanan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk. Selain dorongan melalui pemenuhan hak dan kewajiban pajak tersebut, dibutuhkan suatu kondisi bagi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Untuk itu, diperlukan reformasi dan modernisasi secara menyeluruh, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, sistem pembayaran pajak yang mudah diakses dimanapun melalui kanal-kanal pembayaran modern. Dengan berbagai inovasi yang ada, di mana proyek perubahan ini memiliki kekuatan untuk nantinya meningkatkan pendapatan asli daerah. Sistem atau kanal-kanal pembayaran yang dibenahi antara lain pembenahan pada kantor induk, kemudian mendorong upaya untuk membuka kanal-kanal dengan perjanjian-perjanjian yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kemudian memiliki satu tambahan unit pelayanan yakni Maluku City Mall, kemudian drive-thru, dan mendesain lingkungan kantor penuh dengan anggrek atau taman-taman yang bisa memberikan kepuasan, kesejukan kepada para wajib pajak yang datang membayar pajak. Baik pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, atau pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesamsatan.
Adapun tujuan dari proper ini antara lain sebagai berikut. Dalam rangka kelancaran dan pemantapan rancangan proyek perubahan ini, diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan yang tergambar pada tahapan milestone berikut ini. Tahapan-tahapan yang pertama yakni terwujudnya tim kerja Bisa Ya Bapak. Yang dilakukan pada tahapan ini yakni yang pertama, membangun komunikasi dengan pimpinan terkait pembentukan tim kerja. Kedua, memimpin pertemuan dan memberikan arahan kepada staf terkait pembentukan tim kerja. Yang ketiga, mengarahkan tim kerja untuk menyusun SK tim Bisa Ya Bapak. Yang keempat, mendampingi proses penyusunan rencana kerja tim Bisa Ya Bapak. Tahapan yang kedua yakni terwujudnya PKS antara Bapenda dan vendor atau pihak ketiga. Pada tahapan ini yang dilakukan ialah yang pertama, membangun komunikasi dengan pihak vendor terkait sistem pembayaran pajak kendaraan. Yang kedua, mengarahkan tim kerja untuk menyediakan draft PKS yang akan ditandatangani. Yang ketiga, mengarahkan tim kerja untuk berkomunikasi dengan vendor terkait draft PKS yang akan disepakati. Tahapan yang ketiga yakni tersedianya sistem pembayaran pajak secara non-tunai atau modern channel. Tahapan ini yang dilakukan ialah yang pertama, membangun komunikasi dengan pihak ketiga terkait sistem pembayaran pajak yang akan disampaikan. Yang kedua, membangun komunikasi dengan pihak perbankan terkait sistem penyetoran pembayaran pajak. Yang ketiga, melakukan uji coba bersama vendor terkait sistem pembayaran pajak secara non-tunai. Tahapan yang keempat yakni launching program Bisa Ya Bapak. Yang pertama, melakukan rapat persiapan launching sistem pembayaran pajak kendaraan secara non-tunai. Yang kedua, meninjau tempat pelaksanaan acara dan mengarahkan tim dalam mempersiapkan acara launching system. Yang ketiga, pelaksanaan acara launching sistem pembayaran pajak online secara non-tunai. Siap-siap, kita mulai 1, 2, 3. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada launching program Bisa Ya Bapak Bapenda Provinsi. Yang keempat, melakukan penandatanganan PKS bersama antara Bapenda Maluku, vendor, dan Jasara Harja, peresmian gedung Samsat Mall di Maluku City Mall, Kota Ambon. Tahapan yang kelima yakni menyusun peraturan gubernur dengan konsep Bisa Bapak. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah yang pertama, mengumpulkan tim kerja untuk mempersiapkan rancangan pergub. Yang kedua, menyampaikan ranpergub kepada Sekda dan Biro Hukum untuk dilakukan harmonisasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi pergub di Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, pengesahan pergub oleh Gubernur Maluku. Tahapan yang keenam, terlaksananya sosialisasi penggunaan sistem pembayaran pajak secara non-tunai. Pada tahapan ini yang dilakukan yang pertama ialah mengumpulkan tim kerja untuk mempersiapkan rencana kegiatan sosialisasi. Yang kedua, melakukan kegiatan sosialisasi. Yang ketiga, melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tahapan selanjutnya yakni tahapan yang ketujuh. Pada tahapan ini yang dilakukan ialah terlaksananya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non-tunai. Yang dilakukan yakni yang pertama, mengarahkan tim kerja untuk melakukan pembenahan dan penyiapan fasilitas pada 12 UPTD Bapenda. Yang kedua, memantau proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non-tunai. Yang ketiga, mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan program Bisa Ya Bapak. Berdasarkan grafik, pasca launching sudah terdapat 26 wajib pajak yang melakukan transaksi secara online. Hal ini banyak keuntungan, yakni efisiensi dalam cash lending, lebih praktis, akses lebih luas, serta transparansi transaksi. Bapenda Maluku berkomitmen untuk terus mensosialisasikan penggunaan sistem pajak online agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Maluku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mendukung proyek perubahan yang diberi tagar BISA, ya Bapak, yaitu singkatan dari benahi infrastruktur sistem agar nyaman bayar pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku oleh peserta Diklat PIM 2 Lembaga Aplikasi Negara Angkatan ke-25 atas nama Dr. Jalaluddin Salampesi, SPI MSc. Proyek perubahan ini akan memberikan kontribusi positif untuk kenaikan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Bapak, bersinergi benahi infrastruktur dan sistem agar nyaman bayar pajak. Dengan rutinitas saya yang padat dan beragam, keberadaan pembayaran pajak kendaraan secara online yang mudah berakses di mana saja benar sangat memudahkan. Menurut saya proses pembayaran pajak sekarang sudah sangat mudah, apalagi dengan adanya kanal pembayaran seperti KRIS, Indomaret, dan sebagainya. Demikian penyampaian kami dalam upaya untuk mewujudkan inovasi, membangun Maluku dari aspek pendapatan asli daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.